Kami dari kelompok 11 PKL Akuntansi Keuangan Lembaga akan membahas materi pembelajaran tentang karakteristik perusahaan dagang. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian dan ruang lingkup operasi perusahaan dagang. 2. Laporan keuangan untuk perusahaan dagang. 3. Transaksi di perusahaan dagang. 1. Pengertian dan ruang lingkup operasi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang di dalamnya ada kegiatan menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk tanpa mengubah untuk menciptakan nilai tambah dan jual pada produk. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagangan. Barang yang telah dijual akan menjadi harga pokok penjualan, sedangkan barang yang belum dijual merupakan persediaan akhir barang dagangan. 2. Laporan keuangan untuk perusahaan dagang terdiri dari 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan ekuitas. 3. Laporan neraca. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi pada perusahaan dagang terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk langsung dan bentuk bertahap. Bentuk laporan laba rugi bertahap memiliki komponen sebagai berikut. 1. Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada para pelanggan atas barang yang dijual, baik secara kredit maupun tunai. 2. Retur dan potongan harga diberikan kepada pelanggan untuk barang yang rusak atau cacat. 3. Diskon penjualan diberikan penjual kepada pelanggan untuk pembayaran lebih awal. 4. Penjualan bersih diperoleh dengan mengurangkan retur dan potongan harga serta diskon penjualan terhadap penjualan. 5. Harga pokok penjualan adalah harga barang yang terjual ke pelanggan. Besarnya harga pokok penjualan bisa ditetapkan menggunakan dua sistem, yaitu 1. Sistem perpetual, yang artinya semua pencatatan secara detail terhadap persediaan barang dagangan setiap saat dilakukan, sehingga setiap saat nilai persediaan bisa diketahui. 2. Sistem periodik. Pada harga pokok penjualan baru dapat ditentukan pada akhir periode akuntansi. Dua, transaksi pembelian barang dagang, seperti halnya transaksi penjualan. Pembelian pun dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Pembelian barang dagangan secara kredit akan menimbulkan utang yang dicatat dalam akun utang dagang. Perusahaan juga akan terikat dengan suatu syarat yang disebut syarat pembelian. 3. Beban transportasi. Untuk menentukan pihak mana, penjual atau pembeli yang harus menanggung beban transportasi, maka harus menyebutkan syarat-syarat penyerahan barang dagangan. Syarat-syarat barang dagangan yaitu 1. VOB tempat pengiriman. Ini berarti pembeli yang menanggung beban transportasi. 2. VOB tujuan. Ini berarti bahwa penjual menyerahkan barang dagangan ke tempat tujuan pembeli tanpa dibebani ongkos angkut kepada pembeli. 4. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai keluaran adalah pajak yang muncul akibat penjualan barang akan dikenakan pada konsumen. 2. Pajak pertambahan nilai masukan adalah pajak yang terjadi akibat membeli barang dagangan. 5. Potongan atau diskon. Ada dua macam potongan harga, yaitu potongan tunai dan potongan perdagangan. 1. Potongan tunai adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit, biasanya dinyatakan dengan 2/10 N/30. 2. Potongan perdagangan. Potongan ini diberikan karena perbedaan cara penjualan atau perbedaan langganan yang dilayani. 6. Retur penjualan. Karena suatu sebab tertentu, barang dagangan yang sudah terjual mungkin akan dikembalikan oleh pembeli ke penjual karena kerusakan barang dagangan atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipesan. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.